Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kami atas nama Pengelola AKBP Sentosa mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah memuji Tuhan ke rumah kita masing-masing. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita masing-masing. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita memasuki Minggu Eksaudi. Artinya, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan kepadamu. Melalui ibadah ini, kita diajak untuk berseru kepada Allah, sebab Dialah Allah yang mendengar seruan orang-orang yang percaya kepadanya. Dengarlah seruanku ya Allah, kasihlah seruanku. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian rumah-Nya. Ia mengangkat aku di atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam rumah-Nya aku mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Saudara-saudaraku, mari kita berseru kepada Allah, memohon pengasihannya. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Mu, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikut Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 262 ayat 3. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 688 ayat 1 dan ayat 3. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkaulah terang dan keselamatan kami, Engkaulah benteng kehidupan kami. Dengarlah Tuhan seruan yang kami sampaikan, kasihanilah kami dan jawablah kami. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami, janganlah menolak kami dengan murka. Engkaulah pertolongan kami, janganlah membuang kami dan jangan meninggalkan kami, ya Allah penyelamat kami. Kasihanilah kami karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, dengarkanlah seruan yang kami sampaikan. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pada saat pandemi
takut dengan keadaan perekonomian yang kurang baik. Kami takut kalau tertular penyakit. Kami takut tidak dapat makan, dan kami takut jangan-jangan semakin banyak penderitaan lain oleh karena pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, kiranya segeralah berlalu pandemi COVID-19 ini dari bumi ini. Berikanlah kepada kami iman yang hidup, sebab hanya Engkau yang kami yakini yang bisa menyelamatkan kami dari penderitaan ini. Engkaulah yang kami harapkan menjawab seruan kami. Ya Tuhan Allah, dengarkanlah kami dan kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, dengarkanlah seruan yang kami sampaikan. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pada saat kami menghadapi penderitaan saat ini, lihatlah kami semuanya. Jangan biarkan kami jatuh ke dalam kegelapan yang hanya mementingkan diri kami sendiri dan mengerjakan pekerjaan yang tidak Engkau kehendaki. Ya Tuhan, berikanlah pada kami hati yang suci dan baharuilah hati kami, dan tuntunlah hanya kepada kehendak-Mu saja. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, dengarkanlah seruan yang kami sampaikan. Ya Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami dalam pergumulan kami. Kini kami bersusah payah untuk mencari bekal hidup kami setiap hari. Kuatkanlah kami, cukupkanlah bekal hidup kami. Kami percaya hanya Engkaulah sumber dari segala karunia yang melimpah. Berilah karunia-Mu kepada kami, supaya jangan ada seorang pun yang terancam kelaparan di dunia ini. Kami yakin dan percaya akan kuat kuasa-Mu. Tuhan akan selalu memelihara hidup kami seperti seluruh ciptaan lainnya yang juga Tuhan pelihara. Ya Tuhan, pulihkanlah kami kepada keindahan yang dahulu ketika Engkau menciptakan langit dan bumi. Firman-Mu mengatakan, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, dengarkanlah seruan kami dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian KKBP nomor 733 ayat 1. Janji Allah akan keampunan dosa kita. Marilah kepadamu semua yang letih lesu dan
Sekalipun salju merah seperti permisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbar, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi dari buku nyanyian KBP nomor 701 ayat 2. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita di Minggu Eksaudi hari ini tertulis dalam Mazmur pasal 27 ayat 7 sampai dengan ayat 14. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Mu, maka wajah-Mu cari denganku. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyelamatkan aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kezaliman. Sesungguhnya aku percaya dan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Demikian isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Kita mendengarkan lagu pujian. Masihkah
nomor 298 ayat 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang Tuhan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan kata jemaat. Salam. Warta Jemaat GP Sentosa Resort Sentosa Samarinda, Minggu Eksaudi, tanggal 24 Mei 2020. 1. Sesuai dengan data yang masuk di gereja kita, warga jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini sebanyak 42 orang, seperti yang terlampir dalam warta jemaat. Bingkisan dari firman Tuhan ialah Amsal 3 ayat 16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Kepada semua warga jemaat yang berulang tahun, kami mengucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur, kiranya Tuhan memberkati. Yang kedua, acara ibadah minggu masih tetap dilaksanakan via online. Untuk minggu ini kita akan menggunakan bahasa Indonesia, dan minggu tanggal 31 Mei 2020 kita akan menggunakan bahasa Batak, dan khotbah sekolah minggu akan disampaikan oleh Inang Pendeta Derbora Dermunte MTH. Ketiga, jumlah jemaat yang mengadakan ibadah online pada minggu tanggal 10 Mei 2020 sebanyak 126 kakak. Terima kasih kepada semua jemaat yang telah melaksanakan ibadah online di rumah masing-masing. Tuhan memberkati. 4. Persembahan ibadah minggu dan warta keuangan dapat kita lihat di lembaran warta yang telah di-share kepada kita semua. Tuhan memberkati. Untuk itu mari kita merendahkan diri untuk memohon kekuatan kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, di kesempatan yang indah ini izinkan kami mengucap syukur kepadamu atas hari yang indah, hari yang Kau kuduskan ini, serta hari yang penuh harapan, atas napas kehidupan yang masih kami nikmati sampai saat ini. Kami juga bersyukur ya Tuhan, karena kami beroleh kesempatan untuk beribadah
walaupun kami tidak dapat berkumpul dengan saudara-saudara kami akibat pandemi COVID-19 yang melanda negara kami. Ya Tuhan yang Maha Besar, kami tak henti-hentinya mengucap syukur kepadamu, sebab Engkau sudah mengutus anak-Mu yang tunggal turun ke bumi dan menebus dosa-dosa kami. Dialah yang memberi kehidupan dengan kematiannya dan kebangkitannya dari orang mati dengan jalan membayar dosa-dosa yang kami perbuat. Dia sudah menang atas musuh-musuh kami dan sudah berkorban demi pemberontakan kami karena dosa kami. Engkau sudah menaikkan dia ke surga dengan kemuliaan besar, maka sekarang ia duduk di sebelah kananmu untuk memberikan kepada kami yang ada di bumi Roh-Mu yang kudus dan segala berkat surgawi sampai selama-lamanya. Juga akan mengangkat kami pada kesudahan dunia ini berpindah ke dalam surga. Ya Tuhan yang Maha Besar, sekarang pun kami tahu ada pengharapan kami dan siapa yang melindungi kami di segala waktu dan di segala tempat, sehingga kami tiada ketakutan apapun yang membujuk hati kami selama kami menaruh pengharapan kepadamu, ya Tuhan, Raja kami. Bapa Surgawi, lepaskanlah kiranya kami dari segala dosa dan keinginan dunia, supaya kami beroleh mengingat kepada pengharapan kami di surga dan menempatkan diri kami di dunia ini. Dengarlah doa kami ya Bapa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang Maha Kudus, kami memuji nama-Mu dan mengucap syukur dengan segenap hati kami, karena Engkau sudah mengingat kami. Biarlah sekarang kami hidup dan mati bagi-Mu juga dengan pertolongan Roh Kudus. Bapa Surgawi, di hari kenaikan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mohon kepadamu agar kondisi di negara kami, bahkan di seluruh dunia yang mengalami keguncangan rohani, agar kondisi negara kami ini, ya Tuhan, cepat lepas dari penyakit yang telah melanda negara kami dan dunia ini, ya Tuhan. Kami tidak dapat melaksanakan apa-apa untuk kebutuhan hidup kami. Kami juga tidak dapat berkumpul di bait-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Janganlah akibat pandemi ini kami menjadi terpuruk iman kami kepada-Mu, ya Tuhan. Segeralah buang penyakit ini dari negara kami dan juga dari dunia ini, ya Bapa. Semua anak-Mu, ya Tuhan, jemaat gereja HKP yang ada di dunia ini, lindungilah mereka, Tuhan. Beri kesehatan dan kekuatan yang prima, agar kami senantiasa dapat bersukacita walaupun kami berdiam di rumah kami masing-masing. Kami juga tidak lupa mendoakan para pemimpin bangsa ini, dan semoga mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan baik. Berilah mereka tantangan dan bantuan, ya Tuhan. Mereka agar setiap keputusan kebijakan yang mereka ambil, kebijakan yang paling tepat, sehingga dapat memajukan kepentingan bersama. Dan semoga kami bangsa Indonesia semua tekun dalam mendukung dan memajukan bangsa dan negara ini demi kemakmuran dan kesejahteraan bangsa kami, Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga memohon kepada-Mu, ya Tuhan, agar para medis yang menangani pandemi COVID-19 ini beri kekuatan kepada mereka, Tuhan, agar mereka dapat melaksanakan tugas mereka dalam penyembuhan yang terkena pandemi COVID-19 ini, dan para penderita yang terkena corona segera sembuh berkat pertolongan Tuhan. Bapa Surgawi, kenaikan Yesus Kristus yang kami telah lewati, ya Tuhan, kami peringati yang menandai penggenapan seluruh rencana Tuhan, membuktikan kekuasaannya dan menjamin bagi orang percaya. Marilah kita masing-masing berdoa pada hari ini, hari yang istimewa ini, agar Roh Kudus disurahkan di atas kita masing-masing. Bapa Surgawi, kiranya umat-Mu Gereja HKP Sentosa, mereka dalam suasana sukacita di hari kenaikan anak-Mu ini, ya Bapa, senantiasa dalam kondisi perlindungan, ya Tuhan. Dan kami memohon, ya Tuhan, kepadamu agar warga jemaat-Mu, ya Tuhan, yang dalam kondisi sakit, ya Tuhan, kami mohon kepadamu, ya Tuhan, agar memberikan kesembuhan yang prima, ya Bapa.
Dan bagi keluarga jemaat ya Tuhan yang dalam kesusahan ya Tuhan, Engkau berikan mereka ya Tuhan kesembuhan pada suasana yang baik ini ya Tuhan. Kami juga memohon kepada ya Bapa agar warga jemaat-Mu yang dalam kepedihan ya Tuhan, kiranya Tuhan memberi penghiburan kepada mereka ya Tuhan, agar pada hari-hari berikutnya Tuhan dapat bersukacita memuliakan dan memuji nama-Mu ya Bapa. Bapa surgawi, anak-anak-Mu yang saat ini dalam mengikuti ujian ya Tuhan, kiranya Tuhan memberikan yang terbaik untuk mereka Tuhan, walaupun melalui video ataupun televisi ya Tuhan, agar mereka dapat bersukacita memuji nama-Mu ya Tuhan di dalam kondisi yang sangat buruk ini ya Bapa. Bapa surgawi, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati firman-Mu ini, hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, kuatkanlah agar apa yang disampaikan itu adalah menjadi kata-kata dari Bapa ya Tuhan. Bapa surgawi, dosa dan perbuatan kami yang telah kami perbuat dan melanggar hukum ya Tuhan, kiranya Tuhan menghapuskan agar berkat-berkat yang diberikan tidak terhambat olehnya Bapa. Inilah dua permohonan kami ya Bapa yang kami sampaikan melalui anak Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami telah berdoa. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Wah, kita berjumpa lagi. Sudah mandi? Sudah? Good. Sudah berdoa? Good. Sudah makan? Wah, sudah juga. Good. Oke, sebelum kita dengar firman Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu, kita berdoa. Ikutin doa Inang Pendeta. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh berdoa, bernyanyi. Kami mau mendengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu boleh hadir di dalam hidup kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ayo kita mendengar, kita nyanyi dulu ya teman-teman ya, adik-adik sekolah minggu. Kita lagu pujian Daniel di Kandang Singa. Sebelum kita baca firman Tuhan, tahu ya lagunya ya? Yuk kita bernyanyi Daniel di Kandang Singa. Boleh sambil tepuk tangannya. Daniel di kandang singa, pam pam pam, Yunus di perut ikan. Karena kasihnya kepadanya, maka dibebaskan. Sekali lagi. Daniel di kandang singa, pam pam pam, Yunus di perut ikan. Karena kasihnya kepadanya, maka dibebaskan. Yuk digelek kepalanya, tangannya ditekuk. Terakhir, Daniel di kandang singa, pam pam pam, Yunus di perut ikan. Karena kasihnya kepadanya, maka dibebaskan. Iya, nanti habis ibadah dibaca di rumah ya, dari kitab Daniel pasal 3 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-29. Inang akan bercerita tentang Allahku hebat. Yuk sama-sama kita katakan Allahku hebat, 2, 3 ya. Allahku hebat. Oh, luar biasa. Ya, sebelum kita dengar firman Tuhan, Inang punya gambar. Nah, adik-adik sekolah minggu ini tahu nggak gambar apa? Hah? Gambar donat. Wah. Wah.
Coba dihitung donatnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pintar cara ngitungnya. Siapa di sini yang di rumah selama stay at home mamanya masak donat? Ayo tunjuk tangan. Wah, luar biasa semua ya, mamanya masak donat. Coba bilang sama mamanya, mamaku hebat. Kasih dong jempolnya sama mamanya. Wah, luar biasa. Siapa lagi yang di sini mamanya masak nugget? Wah, luar biasa. Nugget enak ya. Wih, bilang lagi sama mama bapaknya, mamaku hebat. Wah, mamaku hebat. Nah, sekarang kita bercerita tentang Allahku hebat. Tadi kan lagunya itu tentang Daniel ya. Kita tahu ada Daniel di kandang singa, Yunus di perut ikan, lalu ada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Pernah dengar ya? Coba disebutkan sama-sama. Sadrak, Mesak, Abednego. Nah, Inang mau cerita tentang ketiga pahlawan ini. Nah, yang bertiga ini bekerja di rumah Raja Nebukadnezar. Nah, Raja Nebukadnezar ini memerintahkan semuanya harus menyembah patung. Patungnya ini tinggi sekali adik-adik sekolah minggu. Ya, jadi siapa yang tidak menyembah maka akan dimasukkan ke dapur api. Ya, Raja Nebukadnezar punya dapur api yang menyala-nyala. Nah, semuanya mau bersembah, sujud. Tapi ada 3 orang. Siapa tadi yang tidak mau menyembah? Yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, mereka dilemparkan ke dapur api yang menyala-nyala. Wah, kasihan ya adik-adik sekolah minggu ya. Mereka dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Tapi walau mereka sudah dilempar di dalam api yang menyala-nyala, mereka tidak apa-apa. Kok bisa? Tadi berapa orang yang dilempar? Ada 3 orang. Tapi Raja Nebukadnezar melihat di dalam api menjadi 4 orang. Loh, siapa yang satu lagi? Coba diingat-ingat, tadi kan hanya Sadrak, Mesak, Abednego. Tapi Nebukadnezar lihat itu kok ada 4 orang. Siapa itu? Yo, siapa di sini yang tahu itu siapa yang keempatnya? Ayo, siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Wah, hebat. Iya, yang keempat itu adalah malaikat Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak apa-apa karena mereka tidak mau menyembah yang lain. Nah, tahu nggak adik-adik sekolah minggu kenapa mereka ini bisa taat kepada Tuhan? Mereka kan pintar-pintar itu, sudah pintar, ganteng-ganteng, sehat badannya lagi. Nah, tahu nggak gimana sehatnya? Mereka suka makan sayur loh. Iya, ini Inang Pendeta juga punya gambar jenis-jenis sayur. Wah, sayurnya agak buram. Nah, Inang sebutkan satu-satu ya gambarnya ya, sayurnya. Siapa di sini yang suka makan wortel? Wah, harus suka makan wortel. Siapa yang suka makan brokoli? Wah, siapa yang tidak suka makan sayur? Ayo, harus suka makan sayur. Coba tangannya diginiin dulu. Lalu diraba, digaris-garisin tangannya. Coba dilihat. Kalau tanganmu, kulitmu masih putih-putih, berarti adik-adik kurang makan sayur. Coba diginiin tangannya, lihat dulu. Putih kah? Oh, itu ada yang putih itu. Ayo, kuat makan sayur ya. Nah, adik-adik sekolah minggu, ya, Daniel dan teman-temannya Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka tidak kenapa-kenapa di dapur api yang menyala-nyala itu. Nah, adik-adik sekolah minggu juga, ya, kita harus percaya Tuhan masih melindungi kita. Sampai sekarang Dia terus menyertai kita. Ya, kita kan baru selesai ujian online itu ya. Iya, itu kan karena Tuhan bantu kita melalui guru-guru yang terus menyapa kita, melalui orang tua kita. Iya, itu cara Tuhan yang hebat.
Meskipun teman-teman adik-adik tidak bisa ketemu dengan teman-temannya, tidak bisa ke sekolah, tapi Tuhan hebat, Dia terus kasih kesempatan bagi kita untuk belajar. Yuk, sebelum kita akhiri dengan doa, kita akan bernyanyi pujian yang terakhir, Allahku besar, kuat, dan perkasa. Tahu ya lagunya ya? Yuk kita nyanyikan. Ini ada gerakannya. Yuk kita bernyanyi, Allahku besar, kuat, dan perkasa. Allahku besar, kuat, dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, Allahku besar, kuat, dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, Allahku besar, kuat, dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, terakhir ya, kurang bergerak. Katanya sudah sarapan, katanya sudah berdoa. Yuk kita terakhir kali dengan gerakan. Allahku besar, kuat, dan perkasa, tiada yang mustahil. Oh, Allahku besar, kuat, dan perkasa, tiada yang mustahil. Oh, gunung miliknya, sungai, bintang. Wow. Oh, Allahku besar, kuat, dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, sekali lagi. Kuat, dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, Allahku besar, kuat, dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, gunung, sungai, bintang. Oh, Allahku besar, kuat, dan perkasa, hebat. Ya. Kita akhiri, kita berdoa, ikuti doa Inang Pendeta. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego, 3 pahlawan yang setia kepada Tuhan. Berkati Tuhan orang tua kami, pahlawan kami, berkati adik kakak kami, berkati Tuhan semua yang ada di rumah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari perjanjian nomor 272 ayat 2 dan ayat 3 sambil kita melakukan persembahan.
Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Shalom. Nas khotbah kita dalam Minggu Eksaudi tertulis dalam Matius pasal 20 ayat 29 sampai ayat 34. Beginilah firman Tuhan. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam nas ini Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Kita bisa membayangkan bagaimana derita mereka. Mereka tidak dapat melihat apa-apa dan semuanya gelap. Tetapi walaupun mereka tidak dapat melihat, telinga mereka sangat berfungsi dengan baik. Iman kepercayaan mereka juga sangat baik. Dan ketika Yesus melintas keluar dari Yeriko, mereka mengetahui bahwa itu adalah Yesus, Anak Daud yang Maha Kuasa. Dan mereka tahu tentang perkataan Nabi Yesaya. Di Yesaya 35 ayat 5 mengatakan bahwa Mesias yang akan datang adalah Anak Daud yang menjelitkan mata orang-orang buta. Nas ini mengajak kita, mari kita jangan hanya mengandalkan penglihatan mata jasmani saja, tetapi seperti orang buta ini, mari juga menggunakan mata rohani dan mata iman kita. Sering iman kita tersesat hanya karena melihat realita-realita, dan kita menilai realita tersebut dengan menggunakan logika, sehingga kita meragukan perbuatan mujizat Tuhan. Perlu kita cermati, di
Tetapi kita dilarang menggunakan kesempatan dalam kesempitan orang lain. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita tahu dalam kehidupan ini kita menghadapi banyak tantangan pergumulan hidup. Sama halnya seperti kedua orang buta ini. Bagi mereka yang berbentak rubuh, tantangan ini membuat mereka cemas, takut, dan juga putus asa. Tetapi bagi yang beriman harus seperti orang buta ini, yaitu dengan mengandalkan kuasa Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka mempercayai kuasa Tuhan. Kita terus berpikir positif, bersikap optimis, dan juga harus bermental baja. Apapun yang terjadi, kita harus mengandalkan Kristus Yesus. Orang yang pesimis akan selalu melihat kesulitan dalam setiap kesempatan. Tetapi orang yang optimis akan selalu melihat kesempatan dalam setiap kesulitan. Dalam setiap ancaman, pasti ada peluang. Dan ini juga yang harus kita perhatikan. Odo si jamu korotau, asa unang olo hitam, mabahen kekerasan, tuaka nomor sahih. Ada orang yang mengucilkan yang menderita sakit penyakit. Ada yang berfonis dengan mengatakan bahwa sakit penyakit yang dideritanya itu karena dosa-dosanya. Dan juga pada saat hari ini yang kita tahu COVID-19, ada juga orang yang mengatakan setiap orang yang kena virus itu karena kutukan. Dan inilah yang membuat mereka semakin terpuruk dan juga semakin down. Ada orang yang selalu memarahi yang menderita sakit penyakit. Karena orang sakit itu identik dengan rewel, gampang marah, dan juga banyak sekali permintaan-permintaannya. Tetapi dalam nas ini kita diminta harus benar-benar memberikan yang terbaik kepada setiap orang yang menderita sakit penyakit. Memberikan kasih sayang, perhatian yang lebih, merawat dengan baik, dan juga memberikan motivasi yang baik. Dan itulah yang membuat mereka semakin termotivasi dan juga semakin bersemangat. Itulah yang membuat mereka semakin segar dan juga tegar dalam menghadapi semua kehidupan tantangan hidup yang mereka alami. Bapak Ibu Saudara terkasih, jangan pernah mau terpuruk oleh masalah atau kesulitan. Orang percaya anak-anak Tuhan harus mampu mengubah tantangan, mengubah ancaman menjadi peluang dan kesempatan. Dan bila kesempatan itu datang, jangan pernah menyia-nyiakannya. Bapak Ibu Saudara terkasih, setelah Yesus berhadapan dengan orang buta itu, Tuhan Yesus bertanya, "Apakah yang kamu kehendaki supaya aku berbuat bagimu?" Dan inilah ujian bagi mereka, apakah mereka benar-benar serius dan percaya bahwa Tuhan Yesus dapat mencelikkan mata mereka. Dan Yesus meminta iman percaya mereka. Dan mereka menjawab supaya mereka dapat melihat. Dan seketika itu juga tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Dan mereka dapat melihat dan juga karena kepercayaan mereka. Dan inilah seruan orang percaya. Tuhan mendengarkan permohonan. Kalau kita benar-benar meminta pertolongan hanya kepada Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih, mungkin kita yang beribadah saat ini ada yang sama seperti kedua orang buta ini. Memiliki masalah, kekurangan, kebutuhan, persoalan ataupun pergumulan hidup. Hari ini Tuhan
kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang selalu setia dalam kehidupan kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Ajari kami Tuhan